Halo, selamat memasuki tahun baru 2024. Kembali lagi dengan video saya kali ini, pesan Tuhan dan nubuat yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Tonton sampai akhir dan mari subscribe channel ini. Saudara, tahun 2024 bukanlah tahun yang mudah. Saudara, itu tahun yang menentukan. Kita menghadapi pemilu 14 Februari. Dan kita akan punya presiden yang baru. Saudara, tahun 2024 akan ada begitu banyak kegoncangan. Menurut prediksi, suku bunga resesi akan coba mengancam. Cuaca ekstrim akan coba mengganggu. Tetapi mari kita menghadapi 2024 bersama Tuhan. Mari lewati, mari pegang, mari ada bersama gunung batu. Bersama panglima perang. Bersama Tuhan yang bahkan membuat jalan di saat tidak ada jalan. Hari ini di awal daripada 2024. Jangan takut, jangan takut. Tetapi masuki tahun ini, tahun di depan kita. Dengan apa? Dengan Tuhan. Dengan keintiman. Dengan perjanjian baru. Dengan jalan yang baru. Saya melihat ada banyak orang yang melakukan hal yang sama dan berharap hasil yang berbeda. Dan saya mau berkata, bagaimana engkau melakukan dengan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda? Saudara, coba pelajari tahun 2023. Kalau ada banyak kegagalan, jangan ambil jalan itu. Tapi mulailah ambil cara yang baru. Pada waktu engkau mengambil cara yang baru, maka saudara akan melihat hasilnya pun akan yang baru. Apapun yang kita pernah lewati, itu adalah pelajaran, itu adalah pengalaman. Saudara, apa yang ayah kita, orang tua kita, pemimpin kita, pendahulu kita lewati, itu adalah sebuah pelajaran. Saudara, dan jangan pernah kita lupa, saudara. Jangan pernah biarkan itu menjadi sia-sia. Kalau kita membiarkan itu, maka kita akan menjadi kacang yang lupa kulit dan kita akan tenggelam tahun 2024. Saudara, kacang yang lupa kulitnya arti orang yang lupa berkat Tuhan. Saudara, dan engkau berkata saya bisa tanpa Tuhan. Saudara, maka engkau akan tenggelam tahun 2024. Saudara, kacang yang tanpa kulit adalah juga kacang, saudara, yang tidak pernah, saudara, mengingat semua didikan, semua, saudara, warisan daripada pendahulu kita. Dan itu membuat kita tenggelam, saudara. Kita tidak mau sungguh-sungguh mengingat dan belajar mengikuti jejak domba. Saya berharap kita tidak menjadi kacang yang lupa kulitnya. Tetapi itu juga melambangkan sesuatu yang berbeda. Saudara, kulit itu bicara tentang tudung. Jangan biarkan hidup kita di luar tudung tahun 2024. Karena akan ada badai. Karena akan ada hujan, baik itu berkat maupun negatif. Saudara, akan ada angin. Dan biar kita ada di dalam tudung. Saudara, kacang yang di dalam kulitnya aman. Saudara, itu menandakan perlindungan Tuhan. Itu menandakan perjanjian Tuhan sepanjang 2024. Saudara, tetapi apa yang membuat dia juga tidak tenggelam? Saudara, di dalam kacang yang ada kulitnya ada udara. Dan udara itu melambangkan Roh Kudus. Hei. Saudara, dalam bahasa aslinya hei atau Tuhan Roh Kudus. Udara. Saudara, dan banyak orang hari-hari ini berjalan tanpa Roh Kudus. Mereka berpikir ini keputusan saya, ini mau saya. Saudara, tetapi kalau saudara tahun ini bergerak tanpa Roh Kudus, maka saudara akan tenggelam. Tapi kalau tahun ini apapun saudara tanya, pada waktu saudara mau pergi, pada waktu saudara mau menikah, saudara mau tinggal di mana, saudara bertanya dengan Tuhan. Maka itu membuat saudara melewati tahun 2024 dan tidak ada yang bisa menenggelamkan engkau. Tidak ada bahaya, tidak ada tantangan, tidak ada badai, tidak ada kesulitan yang bisa menenggelamkan engkau. Kita akan melewati, saudara,
tahun 2024 dengan kemenangan yang dari Tuhan. Saya sangat percaya. Ayatnya berkata, saudara, ada jalan yang baru. Lewati dengan penuh keberanian. Bukan karena kita gegabah, tetapi saya mau berkata, saya sampaikan pesan Tuhan buat semua. Saudara, tahun depan beranikan melewati jalan yang baru. Ada banyak orang yang berkata, saya mau cari jalan aman. Bukan caranya menghadapi tahun 2024 dengan cara yang aman. Saudara berkata, saya mau seperti yang sudah-sudah. Saya mau berkata, jangan pernah pakai yang sudah-sudah. Nah, tahun 2024 adalah tahun pergeseran besar dan mujizat. Hal ini perlu secara sengaja diingat-ingat karena tidak mudah. Apalagi bahasa Inggrisnya the year of great shifts and miracles. Apa maksudnya? Nah, ini yang saya jelaskan hari ini, termasuk semua gereja kita yang sedang streaming on-site di kota masing-masing. Apa maksudnya the great shifts and miracles? Tahun pergeseran besar dan mujizat. Berapa tahun yang lalu waktu saya berdoa, saya sudah dapat langsung 3 tahun temanya. Tuhan menunjukkan pada saya sebuah chain of events atau sebuah rantai kejadian. Memang ini bukan sebagai takdir, kita nggak punya pilihan, bukan. Tetapi ini mengingatkan kita bahwa nanti kita itu sekalipun jalannya kilometer sendiri-sendiri, setiap orang punya profesi beda. Setiap orang punya latar belakang dan juga punya tujuan yang berbeda-beda, namun tujuan akhir kita sama, yaitu menerima pahala kita di sorga. Tahun ini adalah tahun pergeseran besar dan mujizat, the year of great shifts and miracles, yang menggeser sesuatu di dalam alam roh, yang kita tahu kita akan tuai nanti di tahun 2024. Sebelum mujizat besar terjadi, perubahan besar harus terjadi dulu, in me, di dalam diri kita sendiri. Geseran ilahi adalah tangan Tuhan yang memindahkan sesuatu secara ajaib, hingga terjadi pergeseran besar di dunia, melawan semua prediksi manusia. Mujizat di alam nyata selalu dimulai dari pergeseran di alam roh lebih dulu. Itu artinya divine shifts. Pergeseran ilahi adalah tangan Tuhan. Ya. Tahun depan ini Allah tidak berjanji menyertai bisnismu. Mana ada ayatnya, I will bless this PT. It doesn't bless no PT. Tidak ada. Aku akan memberkati this family, klan ini. Aku akan memberkati organisasi ini. Aku akan enggak. What God will bless is you. Bukan PT-mu. Bukan gerejamu. A church is blessed. Sebuah gereja akan diberkati where he finds, kalau dia menemukan hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh seperti Daud, man after God's own heart. If you want to see great miracles tahun 2024, then shift how you have faith. Shift the way how you have faith. Mari kita geser cara lama kita untuk beriman. Shalom semuanya. Kita baru saja meninggalkan tahun 2023 dan masuk tahun yang baru, tahun 2024. Rataman 3 ayat 21 sampai dengan 26 berkata demikian. Tetapi inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Judul perikop dari ayat yang kita baca adalah penghiburan dalam penderitaan. Setiap kita di tahun 2023 pasti mengalami dengan apa yang disebutkan sebagai penderitaan. Mungkin ada yang sampai putus asa atau putus pengharapan. Tetapi memasuki tahun 2024, kita harus mengubah paradigma dengan tuntunan Tuhan ini. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita mendapatkan pelajaran yaitu pada waktu kita mengalami penderitaan,
Setelah kita memperhatikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup ini, maka kita akan mendapatkan pengertian sebagai berikut. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya harus yakin bahwa Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sebab itu kita harus mengambil keputusan memasuki tahun 2024 untuk hanya berharap kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang mencari Dia. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus menanti dengan diam, dengan sabar, sampai Tuhan menolong kita. Mazmur 119 ayat 50 berkata, inilah penghiburanku dalam sesaraku. Pastor G adalah seorang nabi yang selalu mendoakan saya sudah lebih dari 3 tahun. Dia mendapatkan nubuatan pada waktu Rosh Hashanah, yaitu 15 September 2023. Dan ini berlaku untuk akhir tahun 2023 sampai tahun 2024. Yang pertama dikatakan, tahun ini adalah tahun tiba-tiba, suddenly. Yang kedua, baptisan api atau pemurnian gerejanya dan turunnya kemuliaan Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, penuaian jiwa akan datang secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Yang keempat, anak-anak muda menjadi sangat lapar dan penuh gairah untuk Tuhan. Mereka perlu dilatih untuk penyembahan, worship. Mereka akan melihat tanda dan mujizat yang dinyatakan di depan mata mereka. Yang kelima, ini adalah tahun pintu terbuka. Dan melalui pintu itu akan ditemukan tujuan atau destiny ilahi. Yang keenam, ini adalah tahun di mana dunia akan benar-benar mulai melihat dan memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang akan melingkupi bumi seperti air menutupi dasar laut. Demikianlah kemuliaan Tuhan datang. Yang ketujuh, Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah dilihat atau disaksikan sebelumnya. Karena itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga kesembuhan, mujizat-mujizat, dan pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan orang ke dalam kerajaan Allah terjadi. Sama seperti para penyembah selalu dipanggil untuk memimpin jalan dalam pertempuran. Demikian pula para penyembah akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kenabian dan kerasulan akan bekerja bersama-sama dengan Kristus sebagai batu penjuru. Para nabi akan menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Dan rasul-rasul penyembahan akan mempersiapkan rumah-rumah. Dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat ibadah umat, rumah-rumah. Yang kedelapan, goncangan secara natural dan spiritual akan terjadi. Yang kesembilan, akan terjadi peningkatan gempa, letusan gunung berapi, tanda-tanda di langit. Yang kesepuluh, waspadai dan banyak berdoa untuk aktivitas air yang tidak biasa. Banjir, perubahan warna, ini tidak pernah terjadi sebelumnya, baik lokal maupun global. Kunci untuk menghadapi tahun tiba-tiba ini adalah ketaatan radikal terhadap suara Tuhan. Seperti pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada saat kedatangan anak manusia. Nuh berjalan bersama Allah, maka kita juga harus melakukannya. Subscribe untuk video selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan oleh para hamba Tuhan menjadi pegangan dan berkat bagi kita untuk menjalani tahun 2024. Terima kasih.
telah menonton